Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Feftrilia Alveona. Saya Maya Geta Safitri. Saya Rizky Hamdallah Putra. Kami akan menjelaskan mengenai topik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian dan sifat sumber daya alam. Yang kedua, mengenai jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, mengenai cara pengelolaan sumber daya migas. Dan yang terakhir adalah contoh studi kasusnya. Masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian dan sifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun. Selanjutnya adalah sifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, jumlahnya terbatas dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, waktu terbentuknya sangat lama, bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun sehingga tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Yang ketiga, proses pembentukannya berpengaruh pada lingkungan sekitar. Jadi, apabila lingkungan kita tidak mendukung, maka pembentukannya mungkin saja tidak akan berhasil sehingga tidak dapat dinikmati lagi walaupun sudah lewat ratusan tahun. Dan yang terakhir adalah keadaan geografis sebuah wilayah sangat berpengaruh pada pembentukan. Misalnya, minyak bumi yang terbentuk di bawah permukaan laut. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan kerak atas bumi. Minyak bumi merupakan campuran molekul karbon dan hidrogen yang terbentuk dari sedimen sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang terperangkap selama jutaan tahun. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk tempat cadangan atau reservoir minyak yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Manfaat minyak bumi adalah 1. Sebagai bahan bakar untuk memasak, 2. Sumber bahan bakar alat transportasi, 3. Bahan pembuatan atau sintetis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya, 4. Sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan, 5. Bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya, 6. Bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLTU, 7. Bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya, selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Batu bara. Batu bara tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pengertian batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Cadangan batu bara Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton, dengan rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun. Maka persediaan cadangan batu bara di Indonesia masih dapat dipakai hingga 65 tahun. Manfaat batu bara meliputi sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan aluminium, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Produk-produk hasil sampingan batu bara antara lain sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik, dan fiber. Emas. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au atau aurum dan nomor atom 79. Emas bukan hanya konduktor panas dan listrik yang baik, namun juga kebal terhadap karat dan korosi karena tidak teroksidasi dengan oksigen. Logam ini bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas terbentuk sebagai endapan yang disebut lodes atau urat pada batuan yang retak. Emas juga tersebar di dalam kerak bumi. Manfaat emas adalah sebagai bahan perhiasan dan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Emas memiliki harga yang mahal karena langka dan produksinya membutuhkan biaya yang tinggi. Harga emas selalu naik karena permintaannya juga naik.
Materi selanjutnya ada mengenai pengelolaan sumber daya migas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi berisikan semangat untuk memajukan sektor hilir minyak dan gas bumi Indonesia, antara lain dengan membuka peluang bagi lebih banyak pelaku untuk berusaha di sektor hilir minyak dan gas bumi, serta mengembangkan BPH migas. Untuk mempromosikan persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, tiap badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha di bidang hilir minyak dan gas bumi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah, singkatnya pengelolaan sumber daya migas, minyak bumi, dan gas bumi dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan hulu meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi atau eksploitasi, dan lifting migas. Sedangkan kegiatan hilir meliputi kegiatan pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Baik, materi yang terakhir adalah contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang akan dijelaskan adalah mengenai studi kasus pertambangan emas rakyat di Gunung Ujen, Kabupaten Aceh Jaya. Pada tahun 2007 dan 2008, konflik yang terjadi antara masyarakat ini sangat sering terjadi. Hampir setiap bulannya, konflik ini terus terjadi. Konflik tersebut terjadi hanya karena adanya kecemburuan sosial dari masyarakat lokal kepada masyarakat pendatang. Bentuk konflik yang akan terjadi di wilayah pertambangan emas Gunung Ujen adalah konflik laten. Konflik laten merupakan konflik yang bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Hingga saat ini, wilayah pertambangan emas rakyat di Gunung Ujen masih dikategorikan sebagai PT atau pertambangan emas tanpa izin. Namun, pengeksploitasian tambang emas rakyat semakin lama semakin marak dilakukan. Banyak masyarakat yang datang dari berbagai daerah ke lokasi Gunung Ujen untuk bekerja sebagai penambang, terutama dari wilayah Pulau Jawa dan kabupaten lainnya, baik yang bergabung dengan koperasi yang ada di Kecamatan Panga dan Kecamatan Krueng, Sabe, maupun bekerja secara individu atau tidak bergabung dengan koperasi. Namun, meskipun Kabupaten Aceh Jaya memiliki kekayaan alam berupa tambang emas, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum menerima pendapatan asli dari daerah hasil tambang emas tersebut. Adapun menjadi penyebab atau faktor-faktor konflik yang terjadi di wilayah pertambangan emas rakyat Gunung Ujen Aceh Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambangan hutan di Gunung Ujen. Akibat penambangan hutan liar ini, banjir bandang semakin sering terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Yang kedua, sulit mendapatkan ikan yang segar. Sejak penambangan emas rakyat di Gunung Ujen dilakukan, masyarakat Kabupaten Aceh Jaya khususnya di Kecamatan Panga dan Kecamatan Krueng, Sabe juga sulit untuk mendapatkan ikan-ikan yang segar untuk dikonsumsi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi sejak hadirnya penambangan emas di wilayah Gunung Ujen semakin meresahkan masyarakat. Banyak sumur masyarakat sudah tidak dapat difungsikan kembali karena sumbernya dinyatakan mengandung merkuri. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Diharapkan semua yang menyimak video ini dapat memahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.